Salam. Oh, Pak Iskak, silakan. Alia, cium tangan, silakan. Ya ini hitung ini pendapatan di koperasi kita ini. Alhamdulillah Pak, ini sudah turun 6 kilo saya. Ya Pak Iskak sebenarnya karena saya pagi sudah jual gini ya. Ya, karena di pemasarannya masih turun 1 gram ya Pak. Iya, susah beneran susah. Masih lain kali. Ya, zero deh. Gimana Pak Iskak? Ini kayaknya tadi berburu-buru ya Pak Iskak. Tadi berburu susu Pak. Iya, itu maksudnya santai. Iya, saya nggak banyak kerjaan. Kebetulan tadi sudah selesai kakak. Gimana ada yang bisa dibantu mereka? Oh iya. Ini mungkin Bapak informasikan ini setiap hari banyak kelas kosong. Terus walaupun saya masuk di kelas saya, anak-anak kan terpengaruh Pak. Terpengaruhnya bagaimana? Seperti ini, karena Pak sudah saya belajar, lagi saya matematika di jam lain. Itu kalau sudah di jam lain, anak-anak mau belajar. Karena alasannya Pak kelasnya kosong, kita sampai dulu. Nah, dari yang Bapak katakan tadi ya, Pak Iskak ini rasanya mana dengan Ya, karena saya juga kan punya Pak belajar Pak. Saya mau belajar pun harus awal dulu. Jadi buat pembaca sampai 40 malam. Satu soal juga. Sudah bangun tapi ternyata sampai di belas karena juga itu pun karena kelas lagi. Saya mau masuk kelas kedua juga dari alasan sama kita sudah sama-sama tahu kewajiban. Ya saya paksakan anak-anak juga tidak maksimal juga. Pak Iskak tadi sudah sarapan belum? Sudah. Tapi kalau masih mau nambah lagi, ya apa-apa. Ya, saya teleponkan ya, asisten saya itu akan kue. Tolong kuenya tolong. Oh iya Pak. Sudah, ini kan sudah delay Bu. Iya, tidak. Monggo Pak Iskak, kita baru selesai seremoni tadi. Iya. Terima kasih Pak Devo, terima kasih. Alhamdulillah Pak, yang kali ini memang ada sedikit rezeki lagi dari sekolah. Ini hanya pamer atau gimana Pak? Properti Pak. Oh, properti. Jadi monggo silakan. Jadi itu Pak permasalahan yang hampir setiap hari saya hadapi Pak. Jadi anak-anak ikut tidak, kampusnya tidak semangat, teman-temanku kelas sebelah yang rata-rata hampir tidak ada. SK tadi belum. Iya Pak. Ya. Dia betul Setelah dia belum. Kendalanya Pak Iskak itu apa sih yang memang membuat Pak Iskak itu tidak bisa menentukan kebijakan terkait jam mata eksak di akhir pembelajaran kita. Di Jakarta sebagai guru juga tidak mungkinlah harus setiap hari saya harus meminta Bapak Ibu untuk masuk kelas karena jadwal sudah ada dan Bapak Ibu sudah tahu. Kadang dengan sangat terpaksa saya share kembali jadwal untuk hari ini itu ataupun hanya membagi Bapak Ibu yang mampu masuk kelas. Apa ada pernah Pak Iskak itu ada pola pembinaan yang berbeda? Pernah kalau pasal ini saya panggil face Pak. Ya. Saya utamakan yang ibu-ibu dulu. Kenapa? Iya, karena memang kebetulan yang pernah KPI-nya kosong di kelas belajar oleh ibu. Jadi saya ambil spesial dulu lah. Berarti diskriminatif loh Bapak? Tidak Pak, karena kita harus memuliakan ibu-ibu. Pernahkah dengan itu secara berkala gitu datang ke kelas untuk memantau keadaan di kelas? Pernah Pak, saya misalnya ada KBM kosong dan kebetulan saya tidak ngajar, saya biasanya masuk kelas, saya isi daripada anak untuk pendidikan anak di luar. Biasanya sebagai ini saya telepon, malah saya minta izin dulu Bapak Ibu yang bersangkutan. Bapak Ibu di mana? Ada macet Pak, ada macet, punya anak kecil, kasih anak ke sekolah seperti itu, saya minta izin.
masuk jam KBM. Solusinya untuk yang sering berkendara di jam siang itu bagaimana solusinya? Seperti ini Pak, jadi memang betul yang sering jadi masalah itu pada saat di jam siang setelah istirahat di luar. Jadi mungkin karena itu udah jam istirahat panjang, anak-anak masih banyak di luar dan Bapak Ibu tidak berkenan untuk mengarahkan anak kelas, jadi banyak kelas yang kosong. Jadi itu diikuti oleh kelas yang lain. Oh, di kelas sebelah kosong, makanya kita masuk duluan. Akhirnya sama nunggu gitu ya. Pada saat saya kan masuk anjing Pak di sekolah itu. Jadi ya kalau bel jam 12 jam Pak, kurang 10 menit saya sudah nunggu di pintu. Kadang nunggu yang sebelum saya itu belum keluar sudah saya tunggu Pak. Maksudnya di ojek itu enggak? Enggak, sama saya di pintu. Bu, setelah ini saya sampai ditunggu mendahului jam KBM. Lah setelah masuk kelas, anak-anak Bu sudah belajar lagi kelas sebelah kosong. Wih, Pak Iskak, mau diminum dulu kan? Tadi dibawakan nih sama istri sampai tadi ke sini nyusulkan minuman ini. Kayaknya capek kayaknya minum. Iya, sangat Pak. Iya, iya Pak. Terus saya minum sendiri Bapak. Iya. Iya. Iya, silakan Pak. Kan belum selesai nulis kita Pak. Permisi ya Pak. Iya. Saya kembali ya. Makasih Pak. Iya. Gini Bapak. Sebenarnya sih saya semangat melihat Bapak. Saya senang melihat Bapak itu gercep gitu Pak ya, cepat merespon baliknya jam kosong, juga merespon teman-teman yang memang sering tidak disiplin mengajar. Nah, apa sebenarnya yang Bapak inginkan dari percakapan kita? Seperti ini Pak, jadi tadi kan pemicunya kenapa yang juga berdua kelas, tapi juga karena banyak yang kosong. Jadi keinginan saya sama kurikulum ini Pak, jadi telat yang tidak terlalu telat 5 menit atau 6 detik lah Pak, paling tidak mungkin telat 10 detik, 15 detik masih ini oleh. Tapi kalau sampai 15 menit, 20 menit itu akan ada indikasi diikuti oleh guru yang lain. Biasanya kalau Pak Iskak itu memantau kelas kosong gitu ya, ternyata gurunya ada. Terus Pak Iskak pindah ke ruang lain, memantau, ada laporan Pak ternyata kelas ini kosong. Nah, solusinya Bapak bagaimana biasanya? Ini Pak, jadi untuk menghindari apa ya, yang kadang Ada guru nakal sembunyi-sembunyi, ada satu jalan. Mungkin agak ini mau masuk sekolah, mau masuk kelas. Saya biasanya meminta ketua kelas. Jadi ketua kelas saya panggil. Siapa ketua kelasnya? Siapa yang tua di kelas ini? Itu panggil yang ketua kelas. Harus yang tua ya? Iya, yang tua di kelas dulu. Terus sama tua siapa? Bahasa Inggris. Terus diminta panggil dunia. Dipanggil ke kantor. Dipanggil kantor untuk disampaikan. Saya ada jam di kelas 12 akal. Karena nggak ada komplain rasa tidak nyaman guru yang tidak ada. Nah, itu Pak yang jadi masalah bagi saya juga, karena pada saat Bapak Ibu dipanggil itu informasi dari anak-anak ya, ini disuruh SK ya, seperti itu. Karena pokoknya Bapak Ibu udah mungkin anak-anak ini sering juga kalau jam kosong. Kenapa disuruh SK Pak? Pada saat saya dengar seperti itu, saya kan juga tidak enak juga Pak, jadi tidak mau dengan teman-teman yang lain. Dengan kendala barusan rekan-rekan yang komplain gitu ya, Pak Iskak gitu ya. Kira-kira saya bisa membantu atau Pak Iskak minta solusi yang bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu? Saya sudah punya keinginan seperti ini Pak, jadi punya mungkin ini bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi saya pengen kalau langsung disuruh anak-anak kadang pas guru lain hanya disuruh siapa? Saya pernah. Jadi memang rencana saya ini Pak, rencana saya. Jadi saya kumpulkan ketua kelas sama wakilnya dan sekretaris mungkin. Nanti saya briefing khusus tanpa sepengetahuan Bapak Ibu. Jadi intalnya sekolah ada 3 orang. Kebetulan saya ada 18 kelas, ada 54, saya kumpulkan. Nanti tugas siapa? Saya bimbing setiap jam KBM.
itu anak-anak petugas salah satu ini, karena kalau pertemuan saja nanti wakil tidak masuk Pak, sehingga diwakili wakilnya atau sekretarisnya nanti untuk menjemput bapak ibu guru, dan itu tidak sekali. Nanti kalau misalnya 10 menit belum hadir, ternyata anak-anak dijemput nanti. Pada saat kedua atau ketiga kali dengan ada kemungkinan masa si bapak ibu yang anak kelas seperti itu sudah 3 kali dijemput sama siswanya masih tidak mau kelas. Dan itu biar tidak terkesan dari kurikulum yang mau menunjukkan seperti itu. Jadi dan memang dari anak-anak. Biasanya kalau dari anak-anak, ayo bapak, nanti saya briefing, triknya kalau misalnya 1 kali belum datang, aku panggil lagi, ayo pak, kelas di sini. Nanti yang sekiranya bapak ibu terbuka untuk berkelas. Rencana saya seperti itu. Terima kasih. Memang apa yang disampaikan Pak Ustadz ini solusi juga. Saya sangat mendukung Pak Ustadz. Di sekolah kita ada berapa CCTV? CCTV sementara ada 100 Pak yang sudah kita pasang. 100 titik ya? 100 titik. Besok tahun depan saya itu menjadi 500 CCTV. Tambah 400 lagi. Ya. Jadi di setiap sisi itu terpantau dan pergerakan guru-guru siswa ini kita Bisa semua titik, semua titik Pak, 500 titik di sekolah. Ini sementara 100 masih terkendala di kamar mandi, ada kebiasaan anak-anak yang tidak disiplin juga. Kalau sampai 500 Pak, saya yakin Pak, bapak ibu guru juga bisa terpantau setiap hari. Ya setidaknya membantu mengingatkan kerja. Jadi kita baca lagi ini kali ini Pak Iskak sudah memberikan sebuah kabar yang baik bagi saya. Pak Iskak memberikan solusi dari permasalahan Pak Iskak dan saya juga akan memantau dari apa yang Pak Iskak sampaikan dan solusinya saya support ya Pak. Kamu silakan Pak, ada yang minum sudah. Terus ini rencana ini Pak, saya sekarang karena ini sangat berdesak untuk diselesaikan. Urgent sekali Pak. Ini masalah pembelajaran siswa yang memang tidak bisa kita terima kasih. Monggo Iya Pak, ini dibawa aja ya, dibawa aja ya. Jaga barang ini tadi sudah. ya. Nanti dibayar di di kota itu ya. Nah. Ini saya yang keluar atau besok yang keluar? Kalau begitu terima kasih Bapak. Saya paham Pak sebagai saya paham sekali. Terima kasih Pak atas dukungannya juga. Mudah-mudahan masalah ini segera teratasi dengan baik. Semangat Pesta jangan pernah hilang, jangan putus asa karena ini adalah garda terdepan di sekolah kita. Yang kedua jangan lupa kita yang senior, mungkin beliau yang pengalaman yang punya solusi lain. Mungkin kalau ini presentasi juga Bapak ada sekali-sekali keliling jalan-jalan Pak di sana taman kelas sekarang sudah semuanya Pak. Sepertinya saya lihat air-air ini Bapak di ruangan terus. Itu biar kondisi taman bagus sekarang Pak di belakang. Saya beli sekolah. Saya di ruangan terus bukan yang PS saya bukan enggak ya di zaman Apa lu sama ini enggak? ini kemarin sudah kita menyalahi 50 meter Iya, kita terus ini memang betul terpasang di sana.